Kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, perkenankan kami di tengah-tengah gerejamu, khususnya beribadah di rumah, di dalam kebaktian malam yang diselenggarakan gerejamu, walaupun kami harus menghadapi semua kegiatan karena atau disebabkan pandemi COVID-19 ini. Namun kami yakin Tuhan dalam doa ibadah yang kami selenggarakan, Tuhan masih mau mendengarkan kami. Untuk itu malam hari ini kami mau disapa oleh firman-Mu yang meneguhkan hati dan pikiran kami tetap bersekutu kepadamu. Semuanya kami serahkan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti akan kehendak Tuhan. Dan ampunkan kami segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani khotbah di kebaktian malam yang diselenggarakan gereja kita adalah dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia melulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya untuk kesekian kalinya kita mendengarkan khotbah tentang doa. Dan hal ini tidak asing bagi kita. Kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing dalam situasi bangsa, gereja, dan negara menghadapi PSBB atau persebaran pandemik COVID-19 ini. Saudara, saya tidak menguraikan lagi apa arti doa bagi kita, karena kita masing-masing punya definisi tersendiri apa arti doa tersebut. Namun secara sederhana saya mau sampaikan pengertian bahwa doa sebagai sarana komunikasi kita kepada Tuhan atau napas hidup kita. Karena apa, saudara-saudara? Jika kita tidak berdoa, itu berarti sudah mati. Mati kerohaniannya. Dan tidak lagi ada napas kehidupan di dalam kerohaniannya. Ada kalanya seseorang merasa pesimis dalam hidup ini. Mengapa? Karena dia berpikir tidak ada lagi gunanya berdoa. Toh tidak ada jawaban doa, saudara-saudara. Namun ada kalanya seseorang berdoa seperti makan obat 3 kali sehari, rutinitas. Akhirnya doa sebagai simbolis yang tidak berangkat dari iman, dan doa dianggap sebagai pelengkap saja. Itu sebabnya di sini mengajari kita pemahaman yang berulang tentang sikap berdoa, sikap yang tidak jemu-jemu, terus-menerus berdoa. Dan itu digambarkan dalam nas ini perumpamaan dari Tuhan Yesus.
tipe manusia, seorang janda, dan seorang hakim yang tidak benar. Dikatakan dalam nas ini adalah hakim yang lalim. Saudara-saudara, kita dibawa kepada pemahaman di mana Tuhan seakan-akan disamakan dengan hakim ini yang tidak benar. Namun sebenarnya jika kita telisiki lebih jauh dan dalam secara sungguh, ternyata tindakan hakim yang tidak benar merasa direpotkan karena permintaan seorang janda ini. Maka relevansinya saudara-saudara, bagaimana seorang hakim yang sedemikian mau mengabulkan permintaan janda tersebut. Lebih-lebih lagi, Tuhan pasti akan mengabulkan. Dia adalah pengasih, dia memiliki otoritas atas segala sesuatu, dan pasti dia akan mengabulkan permintaan permohonan orang yang berseru kepadanya. Sebagaimana kita baca di ayat 1 bahwa murid-muridnya diajar dan diajak untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya menjadikan doa yang terus-menerus tekun, dan itu akan diungkapkan tidak sekali-kali, terus-menerus berulang. Bukan mau mengatakan doa yang terus diulang-ulang atau itu saja, tidak. Melainkan apa yang akan dihadapi seseorang sebagai orang percaya, dia harus tetap berdoa, saudara-saudara. Bukan hanya dalam situasi sukacita, namun terlebih menghadapi berbagai pergumulan tekanan. Dia harus lantunkan doa kepada Allah, dan Tuhan akan membuka belas kasih-Nya kepada kita. Kita menyerahkan segala beban penderitaan hidup kita, serta menyerahkannya kepada Tuhan agar Allah turut campur tangan dan memohon kepada Tuhan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi kita, saudara-saudara. Dari pernyataan di atas, kita dapat kesimpulan bahwa setiap orang yang pertama haruslah selalu berdoa. Dan yang kedua, dia tidak jemu-jemu, terus-menerus, sebagaimana dikatakan Paulus dalam 1 Tesalonika 5:17. Dalam nas ini kita menemukan gambaran akan pengajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Di ayat 2 dikatakan, tipe hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Saudara-saudara, bukanlah berarti kita mau menyamakan semua hakim di dunia ini yang kita kenal dalam pengadilan. Hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli, tidak menghormati orang lain. Tidak semua, pasti ada. Dan secara umum kita dapat gambaran itu hakim, apalagi orang percaya, dia pasti takut akan Tuhan. Namun tipe atau gaya hidup seorang hakim dalam nas ini menjadi simbol atau gambaran kehidupan kita, saudara-saudara. Mengapa? Penulis Lukas mencatat apa yang dikatakan Yesus. Sifat-sifatnya yang pertama, tidak takut akan Allah, dan dia tinggi hati, tidak menghormati orang lain, saudara. Padahal kinerja seorang hakim adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Dia harus bekerja sesuai dengan SOP. Dan apa yang diundangkan dalam hukum pidana, hukum perdata, itu yang ideal. Namun kenyataannya, saudara-saudara, prakteknya banyak ketimpangan. Atau boleh kita katakan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seorang hakim sebenarnya mempunyai otoritas yang tinggi untuk memvonis bersalah atau tidak dalam suatu kasus perkara. Namun dalam nas ini catatan yang ada, dia tidak takut akan Tuhan. Artinya jauh dari harapan masyarakat di dalam mengambil keputusan. Dia suka-sukanya, atau boleh katakan membela yang bayar. Itulah sifat orang yang tidak takut akan Tuhan. Semua vonis keputusan berlawanan dengan hati nuraninya.
atau bahkan tidak sesuai dengan imannya. Lebih-lebih lagi tidak peduli dengan orang lain, tak menghormati hak ajasi orang lain, tidak mau tahu dengan keadaan orang banyak, dan tidak mau direpotkan orang lain. Acuh, karena menganggap tidak ada kepentingannya dalam perkara yang hadapinya. Dengan perasaan yang ingin tidak terusik, hakim yang lalim ini ingin lepas dari keluhan sang janda, dan akhirnya dia memutuskan perkara sang janda, dan hakim mengabulkan permohonan perempuan tersebut. Yang kedua, saudara-saudara, ayat 3 kita temukan janda yang meminta perkaranya dibela secara adil. Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini memberi gambaran yang gamblang tentang kegigihan seorang perempuan atau janda dalam perkara yang dihadapinya terhadap lawannya di pengadilan. Perempuan itu tahu diri dan tidak berputus asa, dan dia meminta pertolongan akan belas kasihan terhadap perkara yang dihadapinya. Dan Tuhan Yesus memberi teladan, saudara-saudara, sikap hidup seperti ini yang penuh ketekunan, tidak pantang menyerah untuk bermohon, dan tidak jemu-jemu mengungkapkan isi hatinya dan keinginannya. Sedemikianlah Tuhan akan mengabulkan dan memahami apa yang ada dalam hidup kita dan memberikan yang terbaik. Artinya, sedangkan seorang hakim yang tak mengenal Allah dan tak peduli pada manusia mau dan bersedia untuk memenuhi permintaan perempuan tersebut, walaupun itu tidak dari lubuk hati yang tulus, namun masih mau memberi jawaban atas permintaan janda tersebut. Lebih-lebih dari situlah yang diperbuat Tuhan atas permintaan dan doa kita, dan Allah akan membenarkan itu. Allah membenarkan orang-orang pilihannya akan permintaan doanya siang dan malam, dan setiap orang yang berseru kepadanya, dan Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong orang yang mau datang kepadanya. Namun kita harus sadari, saudara-saudara, jawaban doa adalah waktu Tuhan, dan Tuhan jangan dipaksa, namun tetaplah bermohon, dan segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudara-saudara yang kasih Yesus, ada yang khusus dalam nats ini, yakni pembenaran iman. Ini yang diperbuat Tuhan Yesus setiap orang yang datang kepadanya. Artinya ketekunan untuk berdoa dipengaruhi oleh iman. Tidaklah mungkin kita menerima apa yang kita mohonkan apabila yang kita minta tidak kita yakini untuk dikabulkan, saudara-saudara. Allah sanggup memberikan jawaban atas doa kita dan mengabulkannya. Kita jangan jemu-jemu datang padanya dan berdoa memohon agar Tuhan juga memutuskan kejenuhan kita, apalagi akibat pandemik atau bahaya COVID-19 ini, supaya semua itu cepat berlalu. Kita harus berdoa dan kebaktian di rumah, walaupun itu sangat sulit kita lakukan. Namun saudara-saudara, sama nilainya jika kita berdoa kebaktian ibadah di gereja atau di rumah saudara-saudara kita dalam kebaktian malam. Allah hadir di mana saja, dan Tuhan akan memberikan jawaban pada waktunya. Tuhan bukanlah bermaksud mengulur-ulur waktu dan tidak akan menunda kasih-Nya. Dia berkata dalam Yeremia 33 ayat 6 menyebut, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itulah yang terbaik dari Tuhan bagi kita. Sebab itu bertekunlah dalam doa dan tidak jemu-jemu memohon kepada Tuhan, dan seraya memohon ampun
atas segala kekurangan, dosa-dosa kita, ketidaklaikan kita. Dan Tuhan pasti membenarkan doa kita karena berangkat dari iman. Terpujilah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas firman-Mu yang kudus yang telah kami dengarkan menyapa kami malam hari ini untuk tetap berdoa dan sungguh-sungguh. Dan itu akan kami lakukan sepenuh hati, bukan setengah hati. Sehingga Tuhan akan mau mendengar dan menjawab doa-doa kami walaupun waktunya hanya ada padamu Tuhan. Namun demikian, jika kami perhadapkan dengan firman-Mu perumpamaan yang Tuhan berikan, kami tersadar sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan yang telah Tuhan tebus dan mau peduli terhadap orang lain. Sedapat mungkin kami akan mau tolong bantu, apalagi Engkau Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Untuk itu kami datang ke hadapan Tuhan berseru bermohon, kabulkanlah doa kami, keluarga kami, anak-anak kami, semuanya. Kami yang beribadah berdoa di rumah kami ini. Dan bahkan seluruh gereja-Mu, bangsa dan negara kami, supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Dan kami boleh kembali pada waktunya dalam kegiatan sehari-harian, apalagi saudara-saudara kami yang telah menerima dampak akibat COVID-19 ini. Tentu kami bersyukur dan senantiasa bermohon kepadamu Bapa, bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa, yang mau mendengar, yang mau menerima permohonan doa-doa anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.